Kembali inilah Businessman Opinion. Direktur Transportasi Bappenas, Sri Dewi Virgianti, mengusulkan pengurangan subsidi harga BBM untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum. Dia menilai subsidi yang diberikan pemerintah selama ini bikin harga bensin murah sehingga masyarakat malas untuk pakai transportasi umum dan memilih naik mobil atau motor. Tapi memang di sisi lain jika subsidi dihilangkan harga bensin naik atau tinggi, masyarakat akan marah. Bagaimana komentar Anda mengenai dilema ini? Singkat aja ya, saya cuma ingin komentar bahwa untuk menghimbau masyarakat itu coba deh pertama hapus atau hilangkan semua iklan mobil mewah, apalagi mobil impor. Nah, kedua, agar menghindari prestis sosial di jalan, pamer-pamer mobil kendaraan mewah begitu kan lebih baik iklan itu ditiadakan. Kedua, naikkan pajak kendaraan bermotor, terutama kendaraan mewah-mewah yang masih ada. Yang ketiga, direvitalisasi kendaraan umum, misalnya menggratiskan uji kir dan uji emisi secara rutin berkala. Ya, itu aja. Terima kasih. Terkadang kita memberikan komentar, akan tetapi tidak pernah didengar oleh pemerintah. Nah, karena bagaimanapun semua akan tetap sama gitu hasilnya. Kita berkomentar, akan tetapi pemerintah melakukan hal yang memang tidak dibilang pro rakyat lah. Dengan dampaknya BBM naik ini, otomatis semua juga akan naik semua. Kalaupun memang transportasi yang digenjot atau yang diunggulkan, untuk saat ini semua hampir seluruh transportasi memang sudah lumayan untuk bagian fasilitasnya. Akan tetapi dari segi pelayanan dan waktu itu hanya kurang di situ saja. Karena bagaimanapun semua yang ada di KRL itu berburu dengan waktu. Setiap yang ingin kerja berburu dengan waktu. Intinya harus tepat waktu, akan tetapi dengan fasilitas yang kurang memadai dari angkutan ini sehingga masih minim lah, masih banyak minusnya. Percuma bangsa kita dan pejabat kita tuh masing-masing ada kepentingan kelompok golongan. Cuma Om Dodo ngomong. Saya dulu kan sering ngomong kan, nggak tahu mana benar, dan seperti burung beok dong, kecek-kecek gitu. Saya hidup di negeri ini lebih 70 tahun, saya tahu pejabat bangsa kita semua ada kepentingan, ngomong doang, ya nggak? Coba lihat aja, nanti udah hilang. Jadi mereka tuh seolah tuh, wah saya udah ide. Ya kalau dia nggak keluar ide kan, mereka kan takut, oh ini makan gaji buta. Saya berani ngomong tuh nilaiin saya bangsa kita gitu. Dan mereka kan ada jatah untuk macam-macam, bener nggak? Dia ada uang halal ini makan. Ya gitulah negeri kita mau bahagia kita bisa cari uang sebanyak mungkin. Nah, itu negeri kita, pelat mobil bisa dibeli, bener nggak? Semua bisa dibeli. Kata film dalam gelap-gelap gak kelihatan apa. Kamu punya duit bisa dikawal ke puncak soalnya nggak bakal macet. Nah itu negeri kita. Kalau menurut saya ini infrastruktur yang perlu dibenerin dulu. Jadi sebelum memaksa rakyat untuk menggunakan transportasi umum, infrastruktur dulu dibenerin. Kayak sekarang kita lihat penumpang kereta itu berjubelnya kayak apa. Di busway juga sama aja. Bahkan di kendaraan tersebut sering terjadi pelecehan kan. Nah, sekarang orang nggak mau beralih ke transportasi umum karena mereka juga ada yang trauma karena ada pelecehan itu, atau bukan hanya karena harga BBM ya Bang ya. Kalau masalah BBM naik, kalau saya sih nggak terlalu, bukannya ini ya, nggak terlalu masalah gitu. Asal bener, jangan sampai subsidi dihilangin tapi buat bancakan orang-orang itu. Nah itu Bang kalau menurut saya. Menurut saya yang ngomong itu juga harus terkaca dulu. Jangan terlalu banyak ngomong. Dari dulu juga Indonesia itu selalu orang-orang itu pandai ngomong, tapi tidak pandai bekerja, tidak pandai mengelola negara. Kita berkaca dulu lah, coba lihat Malaysia itu kayak apa negaranya, jalannya apa.
Tapi bensin sana tolong lihat dulu lah. Berapa sih harga bensin di situ? Jangan ngomong di sini paling murah. Coba dulu berkaca. Pertama berapa di sana? Ya kan? Tidak ada tuh dia mikirin dia harus bagaimana-gimana, enggak tuh. Nah, secara otomatis menurut saya pemerintah itu sudah tugasnya memperbaikin kendaraan umum itu, diperbaikin, jangan menunggunya terlalu lama. Kayak busway itu terlalu lama nunggunya. Coba ke Malaysia, coba ke Singapura, nggak usah jauh-jauh negara tetangga. Di belakang itu terus kendaraannya banyak, bagus, kebersihan semua. Oke lah sekarang ya busway ada kemajuan, tapi kendaraannya kurang banyak. Harusnya memikirkan kendaraan yang sekarang busway itu harus pakai listrik. Orang-orang tuh harus pakai listrik, bentar lagi kita ketinggalan. Jadi Indonesia ini menurut saya terlalu banyak ngomong, kerjanya nggak ada. Dari dulu begitu, makanya negara Indonesia nggak bisa maju-maju karena terlalu banyak ngomong. Yang menurut saya kira-kira begitulah. Saya intinya, aduh, bagaimana yang ngomong negara Indonesia ini? Dia kutak-katik. Kalau saya itu busway itu bisa bagus, kendaraan umumnya banyak, bersih segala macam, keretanya enak, buat apa saya bawa mobil? Mikirnya begitu aja, buat apa saya bawa mobil? Perpanjang SNK setiap tahun harus berapa? Ya memang harus bensin, macet lagi, mau ngapain coba mobil? Kalau kendaraannya terjangkau, kendaraan umumnya ini kan nggak terjangkau, infrastrukturnya kan nggak pernah beres kita di sini. Ya itulah maksud saya, jangan terlalu banyak ngomong, kita mesebel. Kayaknya kalau kita tuh dengar orang pemerintah tuh ngomongnya terlalu banyak tuh kayak muntah gitu denger. Kayak mau muntah, jadi nggak bener itu orang pejabat-pejabatnya itu. Cobalah benahilah negara ini, ya bersatu padulah mereka. Kan di sini tumbang tindih semuanya. Kabel rusak aja nggak dibetulin karena tumbang tindih. Ngegali juga susah, gali kabel juga susah. Ya karena perbaikannya susah, amburadul. Kabel aja kita ambil contoh, amburadul di atas itu. Kalau ada yang mati baru diperbaikin. Tidak ada yang mati, ya melintang sana, melintang sini, juntai sana, jantung sini, jatuh ke lantai. Coba aja periksa di mana-mana. Nggak, itu udah ada yang mati aja, udah diam lagi. Coba kalau memang dia bersatu, kabel itu ada kabel listrik, ada kabel telepon, kabel macam segala macam, ya perbaikin dong. Mau digali kek, di mulai bawah kek, kan begitu maksud saya. Nggak pernah benernya itu karena nggak pernah bersatu pemerintahnya itu, orang-orangnya itu berpikir korupsi, intinya begitu aja deh. Berpikir gimana cari uang untuk mereka. Kalau nggak ada duitnya nggak akan dibetulin. Itu aja jelek negara Indonesia ini. Makasih. Ya sebetulnya sih setuju-setuju aja ya. Tapi memang saya menyoroti ini kan masalah transportasi publik dan ya apa yang terjadi di jalanan. Sebetulnya kalau pemerintah mau ya bisa mendorong mobil listrik lebih banyak. Salah satu caranya adalah menyediakan SPKLU sebanyak-banyaknya. Saya lihat mobil-mobil pemerintah, mau pusat, mau daerah, institusi, misalnya lembaga BUMN, BUMD, tidak ada yang pakai mobil listrik, termasuk mobil TNI, Polri, nggak ada. Ya, jadi saya melihat mereka nggak niat. Itu yang pertama. Yang kedua, mobil listrik sekarang kira-kira ada berapa? 10.000? Katakan 10.000. Berapa konsumsi BBM yang dihemat? Ya kan kita katakan 50% impor ya, bahan bakar minyak itu apapun jenisnya. Kalau mobil listrik itu jadi 1 juta per hari ini, berapa yang dihemat? Karena gini, saya tidak pernah mendengar ada kita impor listrik. Listrik itu bisa dari angin, bisa dari air, ya bisa dari panas bumi yang notabene adalah sumber daya dari dalam negeri, dari Indonesia. Ya, kemudian kalau kita menghubungkan dengan transportasi publik, saya nggak bisa menilai di luar Jakarta karena saya nggak tinggal di sana. Nah, saya melihat banyak sekali bus Transjakarta yang sekarang tidak lewat di jalur busway. Dulu jalur Transjakarta itu cita-citanya adalah
transportasi yang nyaman, aman, murah, dan cepat. Lah kalau keluar dari jalur busway apa bisa cepat? Ya, kemudian memang sekarang masih terintegrasi ya, tapi banyak sekali bis-bis yang kalau kita mau pindah kita harus bayar lagi. Ya, jadi nggak murah. Ya, nah hal-hal itu menurut saya nih, dengan kemacetan, dengan keluarnya bus Transjakarta jalur busway akan menambah kemacetan, karena Transjakarta itu besar-besar, nggak kecil. Akibatnya apa? Jalanan lebih macet. Sementara jalur busway lebih kosong karena banyak yang pindah keluar. Akibatnya apa? Banyak sekali orang yang akhirnya frustasi karena macet, karena lama. Akhirnya apa? Pindah ke transportasi pribadi, motor. Nah, bagaimana konsumsi BBM tidak tambah tinggi? Karena kemacetan memang dibuat mau oleh Pemda. Pemerintah pusat pun juga tidak terlalu care. Ya, kalau care, ayo langsung laksanakan. Semua pemerintah daerah dan pusat harus pakai EV semua. Itu kalau niat. Kemudian SPKL ku diperbanyak. Ya, kalau selama ini saya lihat di YouTube orang yang katakan mau ke Cirebon, mau ke Jawa Tengah, mereka harus searching di mana nih SPKL berikutnya. Ada yang nggak beroperasi, ada yang tidak tersedia, ada yang nggak cocok, nggak matching dan sebagainya. Itu membuat masyarakat akan, waduh, susah ini kalau saya punya mobil satu-satunya dan untuk bahan bakarnya aja sesulit ini. Ya, nah itu menurut pendapat saya. Mau dinaikkan boleh-boleh aja, ya. Kalau pendapat saya, untuk supaya masyarakat itu mau memakai angkutan umum, nomor satu adalah perbanyak angkutan umum kayak bus Transjakarta itu, jangan nunggunya 10 menit, 15 menit, tapi kalau waktu-waktu sibuk per 1-2 menit sudah ada lagi gitu. Jadi orang merasa nyaman, jumlahnya diperbanyak, rutenya diperbanyak, dan rutenya terintegrasi dengan LRT, MRT, itu bisa di connect gitu ya, tanpa susah payah. Satu. Kedua, biayanya harus dengan subsidi. Subsidinya adalah, kan kita punya NIK yang tunggal itu, pakailah subsidi berdasarkan NIK. Misalkan orang yang Jakarta, Pemda DKI kan 72 triliun itu APBD-nya. Misalkan dia mau subsidi misalnya berapa gitu, kan bisa per NIK. Jadi nggak bisa dipakai biarpun satu keluarga, tetap masing-masing gitu loh, ya, pakai NIK. Dan itu subsidi tadi harus dibikin supaya orang memakai angkutan umum lebih murah dari angkutan yang murah. Misalkan motor misalkan 300.000, 400.000 sebulan. Angkutan umum bikinlah 150 atau 200, dan itu bulanan. Tanpa perlu disuruh-suruh, orang kan langsung pindah menurut saya. Tapi juga angkutan umumnya sudah disiapkan jumlahnya dengan orang yang migrasi ke sana. Seperti itu, dan itu terintegrasi. Selama yang namanya angkutan umumnya lebih mahal dari biaya orang naik motornya sendiri, ya nggak akan tercapai. Kalau misalkan bisa kan lama-lama mereka kan pindah. Nah, itu pandangan saya. Jadi subsidinya kan jelas. Orang Tangerang, NIK-nya jelas. Tangerang, Pemda Tangerang berapa kontribusinya. Kalau perlu Pemda yang kayak Jakarta mensubsidi mereka. Pemda Tangerang cuma bisa mensubsidi 50.000 misalkan. Ya tambahinlah 100.000-nya dari uangnya Jakarta ataupun Bogor, Depok, dan Bekasi, kayak gitu. Gampang terukur, dari ini kan tunggal. Itu aja. Sama kalau mobil listrik, aduh, nggak usah deh. Keluarga saya di Amerika aja masih agak sulit dan rebutan itu yang namanya charger. Jadi orang kita tuh seringnya tidak mau mengikuti step ya, kayak orang SD, SMP, SMA, kuliah. Maunya dari SD langsung naik kuliah. Ya janganlah, harus ada proses-prosesnya. Dan proses-proses itu bertahap, cuman bisa dipercepat. Itu aja, makasih. Gini ya, tadi kan banyak yang membandingkan antara Malaysia dengan Indonesia, kenapa bisa jadi BBM-nya bedanya banyak banget gitu ya, hampir almost 100% ya.
Itu sebenarnya sih kita ini kan net importir, sementara Malaysia kan eksportir. 1, 2. Penduduk Malaysia tuh cuma 32 juta, penduduk kita 8 kali penduduk Malaysia. Lalu Malaysia itu tempatnya kecil, kalau Indonesia itu luas dan ya bertebing-tebing, bergunung-gunung, berpulau-pulau kayak gitu ya. Jadi semuanya itu beda. Kita nggak bisa membandingkan antara Malaysia dengan Indonesia, itu apple to apple. Terus kalau pada dasarnya saya tuh setuju kalau subsidi BBM itu dilepas. Jadi nggak pakai subsidi ya, nggak pakai subsidi, atau kalau subsidinya ini dikurangi separuh gitu ya, terus dipakai ke angkutan umum, tapi angkutan umumnya itu harus diopenin oleh pemerintah. Jadi artinya semua itu dibiayai oleh pemerintah, bukan pemerintah ngeluarin subsidi BBM-nya untuk angkutan umum, nanti tempatnya korupsi lagi gitu ya. Jadi misalnya busway gitu ya, itu dibiayai oleh pemerintah dan rakyat itu misalnya gratis, atau kalau nggak gratis itu separuh dari harga yang sebenarnya gitu ya. Itu untuk awalnya. Terus kalau nanti memang masyarakat interest, diturunin lagi 40% dari harga sebenarnya kayak gitu. Maksudnya dimurahin gitu ya. Kalau murah otomatis masyarakat tuh mau gitu ya naik transportasi. Kenapa saya setuju? Bukan saya sombong, tapi masalahnya adalah subsidi BBM itu selama ini 53% itu dikonsumsi oleh mobil, 40% oleh motor, 3% saja yang oleh angkutan umum. Nah, kalau kita mau menggerakkan angkutan umum dengan shock terapi dari masyarakat, gratisin aja angkutan umum dan biayanya itu ngeklaim ke seperti BPJS gitu loh, Anto. Nah, jadi klaimnya ke pemerintah daerah, klaimnya ke pusat atau apalah kayak gitu ya. Nah, itu pasti masyarakat pasti naik angkutan umum, nggak mungkin mau bawa motor, nggak mungkin mau naik kendaraan, nggak naik kendaraan umum, pasti mau naik kendaraan. Akan tetapi tolong pemerintah kita ini kan, atau pejabat kita lah ya, saya nggak ngomong pemerintah tapi pejabat kita itu biasanya kalau sudah buat kebijakan, dia itu menganggap kayaknya dia udah ngerti, sudah rakyatnya itu dianggap udah ngerti. Emang isi perut lu siapa yang ngerti kan? Nah itu dididik dulu gitu ya. Jangan jadi gerusa-gerusu kayak kita mendadak kepengen ke kamar mandi aja kayak gitu. Nah itu tuh kan salah gitu ya. Jadi masyarakat tuh dididik dulu, diekspos dulu yang kenceng banget gitu ya. Kalau udah pasti rakyat mau, nggak mungkin nggak mau walaupun BBM subsidi langsung hilang, asal transportasinya langsung gratis kayak gitu. Dicoba aja kepada 12, kalau nggak salah ada 12 kota yang transportasinya itu udah settle down seperti di DKI gitu ya. Nah seperti itulah, nanti kalau udah gitu ditambahin lagi transportasinya. Kalau peminatnya udah tambah kan otomatis ditambahin lagi. Daripada kita subsidi BBM, kan nggak bener gitu ya. Sebenarnya subsidi BBM itu nggak bener gitu loh. Kita tuh nggak maju-maju. Kenapa gini ya Bung Anto? Saya kalau ke salon gitu ya, ya, ada supir nunggu atau ada suami nunggu gitu ya, istrinya belum keluar, mobilnya di starter nyala. Nah, oh my god, nah kayak gitu-gitu tuh banyak banget. Saya tuh kepengen rasanya kayak maki gitu ya, tapi kenapa? Saya lihat pasti kamu subsidi BBM-nya, nggak mungkin nggak subsidi. Ayo kalau berani pakai Pertamax Turbo kayak gitu, nggak mungkin sportif.
yang namanya DKI aja memberikan itu kuliah gratis aja, nggak taunya orang kaya yang diberiin. Nah kayak gitu-gitu kan kita paling pinter tau, kalau diminta bayar pajak pura-puranya miskin, kalau ada subsidi jadinya kalau disuruh bayar pura-pura miskin, tapi kalau diberi pura-pura miskin mau gitu ya. Tapi kalau disuruh keluar bergaya. Ya udah kayak gitu Bung Anto. Itu udah kayak tabiat gitu. Jadi repot. Kita harus maksudnya meminimais sifat-sifat atau tabiat yang nggak baik kita. Makasih. Yang pertama, kalau kita ngomong mengenai subsidi ini ya, subsidi kan sebenarnya barang ini kan udah lama ya. Barang ini kan seperti angin, bisa dirasakan, nggak bisa dilihat sebetulnya. Jadi seperti yang pendengar yang sebelumnya udah pernah ngomong bahwa kita nggak pernah tahu HPP ini sampai sekarang tuh abu-abu. HPP bensin kita tuh sebenarnya berapa, nggak ada yang tahu. Nomor 2, kita itu sebenarnya net importer. Kenapa? Karena kita penyulingan kita di sini juga nggak banyak. Itu kan dulu pernah diungkap oleh Pak Basri pada waktu pengungkapan kasus petrol. Jadi kita punya bensin mentahnya dikirim dulu ke Singapura atau kemana, atau ke tempat penyulingan, kemudian baru masuk lagi ke Indonesia dalam bentuk premium, pertalite, pertamax dan sebagainya. Itu juga nggak pernah jelas itu permainannya dari mana. Ketiga, kalau misalkan mau maksa orang ke angkutan umum, saya kebetulan pernah beruntung, saya pernah tinggal di luar, di negara yang cukup maju. Kalau angkutan umumnya nyaman, bersih, tepat waktu, dan terintegrasi ke seluruh tujuan, itu sudah hampir 1000% orang pasti mau. Nggak ada yang mau macam-macam kayak saya dari Jakarta Timur ke Tangerang setiap hari 2 jam, nggak ada yang mau. Jadi kalau angkutan umumnya sudah nyaman, bersih, tepat waktu, terintegrasi, jangankan gratis, lebih mahal pun pasti saya akan naik itu. Itu sudah pasti. Tapi kalau kayak sekarang, mohon maaf, kalau dipaksa naik yang bus nggak karuan, Jawa tidak karuan, kemudian pindah-pindah, berapa kali pindah, mohon maaf, orang pasti mau nggak mau tetap akan naik kendaraan pribadi. Itu nggak mau dipaksa, Pertalite mau dinaikin 20.000, kita telan aja udah pasti. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Kalau misalkan biaya-biaya ini subsidi dan sebagainya, ya jangan dihajar pakai UMKM dulu. Nah ini kecenderungannya kan kelas bawah dan kelas menengah ini sedang dicek pelan-pelan dengan segala macam pajak, tapera dan sebagainya. Kalau mau jangan ditentukan semua ke IKN dulu, beresin dulu mengenai kita punya MRT, perlebar itu jarak perlebar itu MRT, busway-nya kita bikin yang lebih bagus, jadwalnya, busnya dan sebagainya. Bikin itu zaman dulu, orang akan pindah dengan otomatis. Jadi nggak usah dipaksa pun orang pasti pindah. Tapi kalau sekarang orang mau digratisin pun nggak ada yang mau naik. Percaya sama saya, nggak ada. Karena ya begitu, orang mau nggak mau tetap akan pakai angkutan pribadi. Jadi kira-kira begitu lah. Itu yang simpelnya seperti itulah. Jadi yang dan yang terakhir, saya setuju sama sekali yang nomor 1 dinilai ini udah nggak ada matinya, udah nggak ada itu, nggak ada lawan, udah. Itu yang paling saya sukain dari Sumila. Oke, terima kasih. Saya kecewa ya ketika kenaikan harga BBM tahun 2022 Desember itu, Sri Mulyani mungkin diberitahu oleh para konsultan yang baru lulus gitu untuk menggunakan premis bahwa si kaya versus si miskin gitu, salah sasaran. Kalau memang tujuannya untuk menciptakan ruang fiskal, mendapatkan penghasilan lebih dari negara, nggak begini. Karena itu bisa menciptakan traumatik sosial, yaitu benturan sosial secara horizontal antara sesama anak bangsa, sesama rakyat. Karena mulai terjadi envy ya, saling benci atau saling iri hati dalam hati mereka bahwa iya, lu kan yang pakai mobil, gua pakai motor, lu punya motor, gua jalan kaki dan seterusnya. Jadi premis yang digunakan kan premis yang memang social hatred gitu. Waktu itu kita kan mendengar semua. Padahal kalau kita lihat, kalau memang tujuannya adalah supaya kita green ekonomi, supaya
konsumsi BBM kita menurun dan orang menggunakan angkutan umum, bayangkan kita mendengar ada hampir 8 triliun rencana waktu itu mensubsidi mobil EV. Kalau 8 triliun itu difokuskan ke 10 kota besar yang ada di Indonesia, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, dan seterusnya ya, Makassar, Medan, itu menjadi angkutan umum, kan seberapa connectednya daerah itu. Surabaya Greater itu seperti Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang, itu dengan 8 triliun yang mau disubsidi untuk para pengusaha mobil listrik itu kan bisa digunakan untuk pengadaan semacam Transjakarta. Bahkan netizen juga jangan lupa, kita harus cek rekam jejak mantan gubernur maupun ketua steering komite atau siapapun yang terlibat dalam Formula E. Ketika di daerah-daerah itu ada ruang fiskal 560 miliar, atau ini harus diklarifikasi ya, bisa lebih bisa kurang, hampir 550 atau 560 miliar itu tidak digunakan untuk membangun infrastruktur transport di Jabodetabek, tetapi digunakan untuk Formula E gitu. Nah, ini kan juga sebuah ketololan yang hakiki gitu. Kalau memang tujuannya untuk mengurangi ketergantungan atau mengurangi kepadatan di Jakarta, itu kalau dengan harga 2,5 miliar itu bisa 200 unit Transjakarta yang mengkonekkan dari ujung Tangerang sampai ujung Bekasi, Pak. Baik. Tapi apakah itu dilakukan para gubernur ketika ada ruang fiskal itu? Tidak. Mereka melakukan pisah sambut, pakai snack, pakai organ tunggal, nyanyi-nyanyi. Ya. Jadi jadi kenaikan harga BBM ini adalah sebuah pemikiran yang memang membebani rakyat. Gitu. Terima kasih. Iya, ini mah sebenarnya gini lah Om Beni. Ini mah bagian dari upaya untuk gimana caranya pemerintah ini punya income. Gitu. Ya ini yang kita sayangkan sih sebenarnya, gitu kan. Artinya untuk income kenapa harus membebani masyarakat, gitu kan. Nah itu, ini kayak sekarang yang lagi, saya pikir Om Beni mau bahas Tapera, ini kan juga wacana Tapera. Betul Pak, lagi rame juga itu Pak. Iya, saya pikir Om Beni opininya tentang Tapera, tapi tapi nggak jauh beda lah. Ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk menggalang dana dari masyarakat. Kayak waktu itu juga ada dana abadi waktu itu kayak kalau nggak salah udah pernah dibahas juga waktu seminggu yang lalu kalau. Iya betul. Nah jadi hal-hal kayak gini nih ya terus terang kita sebagai masyarakat jadi gimana gitu. Nggak cukup Pak, ternyata pajak kita nggak cukup gitu. Pajak kita nggak cukup, mereka masih menginginkan bentuk dana yang lain dari kita gitu. Kayak Tapera kan 3% loh. Waduh, kalau mereka yang kerja kontrak gimana tuh Om ini? Yang kena PKWT itu gimana kan gitu. Itu juga kan kasihan juga gitu. Itu jadi intinya ini kalau menurut saya nggak jauh dari upaya pemerintah untuk bagaimana menyerap dana gitu. Apapun caranya, entah mungkin nanti pajak lah, yang waktu itu juga pajak hiburan kan juga terus yang punya hiburan juga teriak kan. Iya betul Pak. Jadi gitu aja deh Om Beni. Ya ini pokoknya intinya kalau kita nggak punya duit apapun cara dilakukan duitnya ada gitu Om Beni. Fair aja gitu. Apakah benar harganya subsidi kita semahal itu sehingga disubsidi? Jadi mau dikurangi gitu, karena saya berkaca ke teman saya nih yang tinggal di Malaysia, katanya bahan bakar di sana lebih murah gitu kan. Terus kemudian kayak kita dulu ada Vivo nih sebelum diakalin gitu ya, mereka punya RON 89 harga 8.300. Notabene ini perusahaan swasta, nggak mungkin subsidi kan mereka masih cari profit, nggak mungkin kerja sosial, artinya mereka bisa menjual dengan harga yang murah. Nah takutnya nilai ekonomis BBM kita itu mahal bukan karena emang produksinya mahal, tapi karena dia lain-lain kayak misalnya gaji atau misalnya tidak efisien sehingga cost-nya tuh muncul gitu. Sebenarnya pengen tahu nih HPP-nya berapa sih sehingga harga jualnya berapa. Takutnya BBM ini tuh mahal karena dibikin mahal sama mereka sendiri gitu. Jadi ya sebenarnya harus dikaji lah terkait dengan upaya ini. Jadi kalau bisa harganya jangan kemahalan, jadi nggak perlu subsidi nih pemerintah gitu. Mereka nggak ngelakuin efisiensi gitu. Jadi ya saya menyayangkan itu. Apalagi disampaikan ya akhir-akhir ini kita jelek-jelek terus ya beritanya ya.
middle class digencet dulu ya Pak. Ada BPJS satu harga, ada tadi yang Bapak sampaikan listrik mau dinaikkan tahun depan, pajak 12%, apalagi Tapera pasti akan dibahas kan ke depannya kan. Jadi kok rasa-rasanya kita jadi middle class income itu penopang ekonomi rakyat gitu ya, ekonomi negara, kok kita diperas mulu, rasa-rasanya kok nyebelin gitu. Jadi ya semoga pemerintah kreatif lah, jangan cuma pungutan doang, tapi mikir biar bisa dapat income dengan baik gitu. Makasih Pak. Itu pemerintah bilang BBM subsidi itu juga baik. Di Malaysia RON 95 itu $2 5 cent. Dan Singapura itu 6.600 6.500. Itu juga $2 5 cent. Dan dengan 98 itu $3.5. $3.5 kan $4 gitu. Kita buat ibu gitu. Nah itu dari subsidi Pertamina itu bawa ke $2.5 betul. Ya itu intinya BBM di Indonesia itu sudah mahal. Dan sudah masuk akal. Kan lagi. Iya. Salah-salahnya pejabat-pejabat lagi yang korupsi banyak gitu. Itu kalau kita mengacu ya ke Undang-Undang Dasar 45 ya Pak ya. Indonesia kan memang ada tambang minyak tuh. Jadi itu kalau untuk kemakmuran rakyat itu memang dinomorsatukan ya. Intinya itu untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau dibikin murah itu adalah paling bagus. Nah ini pemerintahnya ini kenapa bisa naikin BBM segala macam? Ya karena banyak anggaran-anggaran pos-pos yang tidak pada tempatnya, ya kan bocor setiap tahun sampai berapa dekade itu bocor Pak. APBN yang bocor, APBN pemerintah mencari dana ya dari pajak-pajak ya, itu Indonesia membuat miskin dan orang-orangnya jadi SDM-nya itu sangat rendah. Mungkin buat disekolahin, otaknya ada kok. Itu lihat tuh di daerah di mana tuh ya, banyak yang miskin, banyak yang kere ya. Itu sampai di jalan-jalan tuh ya orang-orang yang berkepentingan yang pemadu itu ngeliat tuh ya, anak bangsa pakai dipilokin ya, entar jadi tinggal kanker kulit aja tuh ya, badut-badut pada nari-nari gitu. Oh lah pemerintah bisa peduli. Itu pelanggaran tuh Pak, pengkhianatan bagi ya Pak ya. Yang sudah menetapkan Undang-Undang Dasar 45. Semua kekayaan untuk kenikmatan seluruh rakyat Indonesia. Iya, oke, setuju Pak. Terima kasih. Oke, ini yang masalah subsidi. Iya. Sebenarnya saya jadi teringat, masih berasa nggak bro, waktu kita ke pom bensin sekarang, coba lihat yang isi Pertalite, masih dikeker plat mobil. Sampai sekarang loh, saya kira masih gitu. Iya. Artinya apa? Sebenarnya udah dari tahun lalu kan mau diterapkan yang caranya apa tuh plat nomor ini yang diisi Pertalite, yang ini yang nggak tahu kan itu kan apa sih dulu istilahnya itu. Tetapi kelihatannya nggak berhasil. Nggak bisa diterapkan sampai detik ini sampai waktu itu kan sempat kota mana di Sumatera Barat ada beberapa kota kan mau jadi pilot project kan, ternyata nggak bisa. Nah sekarang tiba-tiba ada isu ini. Tetapi menurut saya isu mengenai subsidi mau dicabut ini mungkin nggak tepat karena dampaknya terlalu berbahaya. Sebenarnya dengan dicabutnya subsidi itu pemerintah bisa memperbanyak namanya BLT. Tetapi menurut saya kita memang sekarang lebih perlu untuk mengontrol inflasi. Sebab suku bunga kita udah terlalu tinggi. Betul. BI rate 7 days repo udah terlalu tinggi, udah 6,25. Saya kira ini bukan waktu. Ini mungkin coba test the water ya ini ya kelihatannya ya. Tapi menurut saya nggak tepat, nggak bisa dilakukan. Lebih baik begini aja. Lantas sebenarnya saya baru kembali dari Malaysia. Malaysia kalau saya nggak salah itu di sana ronnya 95 itu harganya itu RM2 lebih. Kalau saya nggak salah ya, mungkin dikoreksi ada yang lebih tahu. Itu sebenarnya lebih murah di sana. Lebih untuk sekarang 7.000-an, 8.000 lah sekitar. Itu ronnya 95. Di sana hampir nggak ada ron 92, apalagi 90 Pertalite kita. Jadi menurut hemat saya momentumnya nggak ada untuk menyesuaikan Pertalite atau menghilangkan subsidinya.
Apalagi biodiesel ya. Sementara yang pertama ke atas kan memang harga kita kan udah mengikuti harga pasar Pak, betul. Harga pasar ya. Ya kan? Jadi saya lihat kalau memang harus dilakukan bukan dengan menghilangkan subsidi, memang pemerintah harus mendrive pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor, antara lain investor dan lain-lain. Harus didrive terus, gak ada pilihan. Dan yang subsidi ini sangat berbahaya. Saya pikir nggak bisa dilakukan. Walaupun memang sebenarnya harusnya subsidi udah harus hilang. Tetapi menurut saya di sini belum bisa untuk saat ini. Belum waktunya begitu Pak ya. Iya. Kenaik BBM tidak disubsidi dengan macet itu dua hal yang berbeda ya. Karena menurut saya kan tadi sih dari sisi sebelumnya sih unek-unek dari bapak-bapak yang sebelumnya dan ibu-ibu sebelumnya telepon itu juga udah saya simak sih, udah dengar sih, emang rata-rata sih tidak menyetujui. Kalau saya terus terang menyetujui untuk subsidi BBM itu dihapuskan, tapi ada tapinya. Subsidi BBM yang saya maksudkan itu subsidi BBM tertutup saja, dalam arti itu hanya diberikan kepada penyedia layanan umum seperti mungkin angkot, bus kota, ataupun moda transportasi online kayak Grab, Lalamove atau yang umum lah gitu. Jadi mereka itu, jadi masyarakat juga nggak terlalu berdampak terlalu berat kena subsidi BBM yang itu dihapus. Jadi minimal mereka bisa mendapatkan barang dan jasa lewat armada transportasi online itu tidak disubsidi, mereka tetap dapat disubsidi sehingga masyarakat juga mendapatkan barang dan jasa itu dengan murah. Menurut saya itu masalah subsidi dengan kemacetan itu dua hal yang berbeda. Karena menurut saya itu kalau misalkan subsidi itu dihilangkan, mereka banyak aparat yang banyak pegawai-pegawai negeri yang memakai kendaraan listrik, mereka kan bisa beralasan loh. Saya kan nggak memakai subsidi pemerintah, jadi saya juga memakai kendaraan listrik. Jadi saya sebenarnya nggak membebani negara dong. Mereka bisa ngomong begitu seperti itu. Karena sekarang ada kendaraan listrik ya Pak. Iya. Tapi menurut saya kan masalahnya kan bukan di situ. Masalahnya kan mereka juga kan membuat kemacetan. Jadi sehingga orang-orang yang memakai kendaraan BBM terdampak juga, ya nggak Mbak? Iya. Nah menurut saya itu mereka harus memberi contoh dahulu. Jadi di instansi departemen pemerintah itu mereka harus memberi contoh dengan tidak memakai kendaraan pribadi, terus habis itu menggunakan moda transportasi umum. Jadi dengan begitu nanti instansi swasta bisa mengikuti, begitu aja. Itu fenomena bensin murah, subsidi mau dihapus. Memang kalau misalnya BBM naik cuma bensin doang. Iya. Iya. Itu multiplier efeknya tinggi tuh. Udah ekor itu tuh pikirnya nggak panjang lah. Ya udah saya dengerin. Iya, thank you. Pejabat Bappenas ini harusnya banyak duduk dulu di stasiun kereta api. Pagi dia lihat, sore dia lihat, penumpang itu udah kayak ikan sardenci semua di ujung. Jadi di mana alasan dia dibilang semua pakai kendaraan pribadi? Jadi maksudnya ini kan belum subsidinya dicabut. Tapi bagaimana memperlakukan manusia di komuter itu bisa dia lihat nggak? Saya rasa kambing aja saya lihat tadi di jalan diangkut sama mobil pickup masih renggang loh, kambing, sapi. Ini komuter itu minta ampun. Itu satu. Yang kedua, coba lihatlah yang naik motor. Banyak orang pakai motor itu bayar STNK aja nggak sanggup untuk menghemat biaya dia masuk ke dalam perumahan yang nggak dilewati oleh angkot. Kalau jarak dari rumah dia ke tempat kerja begitu jauh, bagaimana orang mau tingkatkan produktivitas kerjanya? Udah capek di jalan. Lihat aja busway itu, berapa lama kita nunggu? Ya, kalau menurut saya sih itu nggak lebih murah lah ya. Udah itu
sekarang ada tapera, ada PPN, ada kemarin yang rencananya KUT ya, sama yang pariwisata dana abadi lagi. Jadi ini kayak kaum menengah ini dibebanin pajak terus nih, ntar lama-lama udah nggak jadi kaum menengah, jadi kaum miskin juga, dibebani begitu banyak biaya-biaya dari pemerintah gitu. Sementara korupsinya itu nggak habis-habis gitu loh. Jadi dana udah berapa puluhan atau ratusan triliun gitu ya, itu bisa dipakai buat subsidi kan, tapi dimakan sama mereka terus. Kita harus bayar pajak terus, ditekan terus gitu loh. Jadi kita kayak dibodoh-bodohin gitu Gitu aja sih. Baik. Oke, makasih. Setuju dengan pendapat Bapak tadi ya, termasuk Pak Teddy. Itu masalah di Indonesia tuh korupsi mesti diberantas dulu tuh Bu, nomor 1 ya. Karena mau pajak mau apa naik seperti apa ya, kita tuh suka kesel ya. Karena duitnya juga dikorupsi terus. Terus kalau masalah angkutan umum Bu ya, kalau memang pemerintah serius ya menangani angkutan umum, itu angkutan umumnya dibenahi dulu Bu. Naik busway atau apa tuh juga kan kayak Pak Wandi tadi bilang ya, itu terlalu jauh jaraknya ya. Itu dibenahi dulu semuanya, terus diperbanyak. Udah gitu yang aman, nyaman, jangan ada copet segala macam tuh Bu ya. Jadi orang tuh males itu tuh angkutan umum karena nggak aman ya. Kalau menurut saya sih masalah bensin, kalau memang mau dinaikin, kalau bisa gini Bu ya, supaya jangan sampai inflasi ya, itu mobil pribadi aja yang kena harga keekonomian. Kalau angkutan umum sama sepeda motor janganlah, kan yang naik motor itu kebanyakan ya menengah bawah Bu ya. Kalau yang naik mobil ya saya anggap menengah atas lah. Mau bensin naik seperti apa mungkin mereka nggak pengaruh kali menurut saya ya. Kalau dinaikin semuanya tuh nanti itu bahaya sekali Bu, inflasi, dan akan banyak yang jatuh miskin. Itu aja, terima kasih. Sebenarnya masyarakat yang dimaksud sama Ibu Sri Devi itu termasuk Ibu Sri Devi sendiri gitu ya, gitu aja, terima kasih. Tujuan kerjanya hanya pulang pergi ke satu tempat, Mbak Mary, itu tidak masalah Mbak. Yang penting diperbaiki armada angkutan umumnya, baik naik kereta api maupun sarana Transjakarta atau busway ya. Yang jadi masalah kalau tujuannya itu seperti penagih hutang atau kolektor ya, itu kan harus mampir ke satu tempat itu tempatnya menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, lebih efektif roda 2 ya. Nah kalau armadanya tidak memadai, itu harusnya gimana? Berhenti satu tempat yang harusnya satu hari dia bisa menagih ke sekian banyak tempat, jadi tidak tercover. Belum hari berikutnya dia harus menagih ke tempat lain. Ini nggak efektif. Jadi usul boleh saja, tapi dipikirkan ke depannya. Efek dominonya, kalau nanti BBM dinaikkan, ya pasti subsidi itu dihilangkan, BBM dinaikkan itu otomatis harga barang naik. Jadi saya kira ini perlu kearifan lokal ya, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah pusat lah yang mempunyai wewenang. Ini hal-hal seperti ini jangan terburu-buru menentukan satu kebijakan, karena ini jelas menimbulkan efek dampak yang kurang baik. Dari bentuk-bentuk kenaikan aja kemarin sudah naik ya, beras ataupun semua ya, walaupun sedikit sudah mulai turun, tapi itu pun masih menimbulkan efek fenomena yang kurang baik di tengah masyarakat. Apalagi nanti kalau penggunaan bensin atau BBM dinaikkan, itu otomatis semuanya kan menggunakan transportasi ya, untuk pengangkutan barang, dan barang-barang akan naik, tingkat inflasi akan bertambah. Jadi tolonglah sebagai pemangku kebijakan bersikap arif terhadap rakyat yang dipimpinnya, karena ini rakyat bukan hanya 10-20 orang tapi ratusan juta saya kira yang akan menikmati keputusan yang pemangku jabatan ini putuskan. Terima kasih. Kalau opini saya, di mana letak konsistensi dari pemerintah itu sendiri ya Bu? Karena dari era kedua Pak Jokowi ini memang jeblok abis. Artinya 40% kualitas kerjanya saya rasa nggak sesuai sama ekspektasi pencitraannya itu, dibanding daripada IKN-nya tanggal 17 besok, wow dibangunnya. Tapi sementara di pulau Jawa atau dan lain sebagainya itu keterpurukan jelas sekali. Itu yang menopang adalah
Persatuan Wartawan Indonesia yang terikat dari satu jadi jaringan media group menjadi semua rahasia-rahasia pembangunan Jokowi ini tertutup rapat. Menurut saya begitu. Jadi dari Google-nya pun sudah kong kali kong dari media grupnya sendiri. Jadinya isu-isu wacana yang seperti ini kan seharusnya memang ya kita anggap angin lewat aja, karena keputusannya itu kan udah tiap tahun ada kenaikan. Tinggal nunggu itu aja pun pemerintah nggak solid menjalankannya. Jadi saya rasa kalau kenaikan atau penurunan itu sendiri ya rakyat itu udah biasa lah dibodohi dan dibohongi. Karena kalau tuntutan rakyat seperti saya ini jauh lebih dari itu, bahwa harus dikembalikan lagi kepada konstitusi amandemen 1945. Kekayaan tanah air Indonesia bangsa ini berikut darah pahlawan kita ini harus dikembalikan kepada rakyat. Itu intinya. Kalau tidak bisa ya tanggung jawab. Kitab suci di atas Al-Quran itu di atas kepala mereka. Mungkin begitu aja, Bu. Terima kasih. Dia senang digaji oleh rakyat, tapi keputusan mereka ini apa sudah dibicarakan sama yang paling tinggi ini? Jangan segala sesuatu pejabat kita yang mengeluarkan keputusan-keputusan yang ujung-ujung yang nanti direvisi sama Pak Presiden kita ini. Mau kita lihat pejabat-pejabat sekarang ini ngomong keluar, tahu-tahu revisi kayak UKT terakhir kemarin itu. Jadi kita ini sebagai rakyat, mereka enak saja melontarkan itu, udah saling koordinasi atau tidak, apa satu sama lain saling unjuk kekuatan, saya punya kebijakan, saya punya wewenang. Segala sesuatunya itu harus duduk bersama. Jangan mentang-mentang saya punya cuman usul-usul. Jangan begitu. Kita terakhir lihat UKT itu aja kan. Mau setiap keputusan pejabat-pejabat kita itu Pak Presiden yang nanganin. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau memang subsidi mau dihilangkan, nanti pajak kita bisa gak dihilangkan? Itu kan untuk kebutuhan rakyat juga. Apalagi katanya untuk transportasi. Aduh, saya bilang transportasi Mbak, sampai detik ini saya udah naik busway itu baru 3 kali lah Mbak. Karena ya itu kembali lagi saya bilang, apalagi kalau udah lansia-lansia, jalan itu kita mau ke sana pindah transit sampai berkilo-kilometer. Sama aja kan, kasihan orang tua dipikirkan, apalagi disabilitas. Jadi perhitungannya kemana? Sekarang bus pengumpannya mana? Aduh, kita nggak tahu lah ini mau dibawa kemana kita ini. Duitnya mau dikemanakan? Kalau memang mau untuk transportasi untuk dia disubsidi lagi. Jadi kembali lagi saya bilang, coba dipertimbangkan, dipikirkan segala sesuatu itu. Kalau pejabat-pejabat dulu itu berbicaranya itu, waduh, putusannya itu nggak meleset. Jadi kayak amatiran semua jadinya keputusan-keputusan ini. Jadi keputusan ini nanti ujung-ujungnya ya presiden yang ngambil alih kekuasaan, dia yang mutus. Malu kita dengernya kayak gitu sampai kaki UKT kayak begitu. Ditunda, jangan ditunda, dibatalkan sama sekali kayak UKT itu. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau memang subsidi rakyat dihilangkan itu untuk ini untuk itu, sekarang pajak kita mau nggak dikurangin minimal lah, dibatalkan tidak bisa, pajak kita dikurangin bisa nggak? Yang ada ditambah terus pajak kita kan. Tahun depan ini pajak TPN aja udah mau naik ke 12. Jadi kembali lagi, coba segala sesuatu itu dipertimbangkan lah, duduk bersama, ada kabinet, ada presiden yang duduk, jangan saya punya jadi ketua, saya punya wewenang, saya punya kuasa, saya ceposkan saja semuanya. Pikirkan lagi, kembali lagi dah, rakyat jelata ini melihat Anda saja bekerja semuanya. Yang kreatif kok Indonesia. Hilangin subsidi di Pertalite, subsidi di motor listrik sama mobil listrik, ujung-ujungnya listrik. Memangnya gratis? Sudah sanggupkah Indonesia? Belum lagi nih yang lagi hot, tapera. Ini Indonesia punya pejabat memang kreatif mau mensejahterakan rakyat. Kerjanya katanya, ya kan?
membuat perutnya kenyang. Bahan pangan naik semua. Tapera ditambahin, PPN 12%. Dulu saya masih ingat, ada lagi iuran apa itu? Pariwisata, UKT. Kayak mati aja nih rakyat. Itu orang kaya-kaya semua, menteri-menteri, anaknya itu anak pangeran ratusan miliar. Kita mau makan aja susah. Aman, 1 juta hektar. Konyol semua itu. Hutannya dibabat, kayunya dijual, ditelantarkan. Undang asing datang. Belajar dari asing, oke. Terima kasih. Hukum mati tuh ya koruptor. Terima kasih. Kita sebenarnya gampang dah kalau kita ikut aja Cina, cara dia aman. Jadi dia rakyatnya semua itu malah malas beli motor, malas beli mobil. Dia enaknya naik kereta. Seharusnya pemerintah kita tuh cari tahu, ke sono cari tahu kenapa bisa begitu. Ya kan, rakyatnya malah dikasih ada mobil murah nggak mau dia beli, maunya naik kereta. Nah, kita harus belajar itu dulu satu. Terus yang kedua, kita ini kan dari zaman kemerdekaan kan, masalah kemerdekaan semua kan udah selesai. Sekarang tinggal pembangunan. Nah, sekarang yang membangun ini semua banyak pengkhianat. Ya dia ngaku orang Indonesia, padahal pengkhianat semua. Setelah duduk, dia cuma mikir kantong pribadi. Akhirnya untuk urusan rakyat semuanya dia kesampingkan. Akhirnya rakyatnya bagi jadi begini, pembangunannya terlantar segala macam. Bayangkan 3 hari lalu aja Pak Jokowi kan baru ngomong itu di setiap menteri aja ada 500 sampai 5.000 aplikasi loh. Aplikasi ini ngapain aja coba? Jadi semuanya orientasi proyek di negeri ini. Jadi intinya saya ini kan jujur, saya ini kan sering keliling China. Jadi saya tahu di setiap provinsi di China, setiap provinsi itu kereta bawah tanah dan kereta atasnya itu semua jalan. Dan rakyat pun tidak mau beli mobil dan motor, mereka mau naik kereta. Nah, ini tugas kita. Kenapa Cina bisa begitu rakyatnya, kita harus belajar ini. Sekian, terima kasih. Kalau bicara masalah ini, saya pikir kalau solusinya cuma sepotong-sepotong satu sektor susah ya. Sekarang dari dulu saya tahu masalah kemacetan, terus masalah industri otomotif itu kan selalu bertolak belakang. Sekarang maukah kita menggunakan kemacetan terus industri otomotifnya dikurangin, di stop? Kan nggak mungkin. Jadi ini kayak ibaratnya lingkaran setan kalau menurut saya, ya. Terus kita ingat waktu zaman COVID itu kan ada kebijaksanaan DP 0%. Ya orang udah gabut berbondong-bondong beli mobil deh. Nah, terus akhirnya apa? Ya mobilnya pada berkeliaran di jalan, macet. Jadi terus gua udah punya mobil, ngapain pakai transportasi umum? Ya kan? Jadi di sini tuh susah gitu. Semua itu harus duduk bareng, harus ada yang dikorbankan gitu. Nggak bisa semuanya mau win-win solution, nggak bisa gitu. Antara industri otomotif, antara kebijaksanaan BBM, kemacetan, lalu lintas, semuanya itu berkaitan sih. Itu aja menurut saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah sharing opinion bersama Pak Sevan dalam Businessman Opinion kali ini. Nena Amelia.